Saudara, sudah 4 minggu berperang, Iran tak mengendurkan serangan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Media Iran Press TV kembali merilis serangan Garda Revolusi terbaru. Dalam gelombang serangan ke-80 ini, Iran mengatakan serangan diarahkan ke pos militer di utara wilayah pendudukan Israel. Angkatan Udara Iran menyebut serangan ini juga bagian dukungan untuk milisi Hizbullah yang tengah berperang dengan Israel dan Lebanon. Selasa malam waktu setempat, rudal Iran yang masuk ke langit Yerusalem membuat sirine peringatan di kota tersebut kembali berbunyi. Rudal-rudal Iran yang menyasar Israel mematahkan klaim Amerika Serikat yang menyebut kekuatan rudal Iran telah berkurang signifikan. Salah satu kota di Israel yang terkena rudal Iran di timur Tel Aviv. Rudal klaster Iran merusak beberapa bangunan di kota tersebut. Petugas tanggap darurat bekerja di lokasi kejadian di mana kendaraan rusak dan puing-puing berserakan di area tersebut. Otoritas Israel menyebut setidaknya 9 orang terluka dalam serangan ini. Sebuah proyektil menghantam kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, Iran. Ini adalah serangan kedua terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Iran sejak serangan militer AS Israel dimulai pada 28 Februari lalu. Pihak berwenang Iran mengatakan tidak ada kerusakan pada pembangkit nuklir itu sendiri maupun cedera pada staf dan kondisi pembangkit tetap normal. Ledakan juga terdengar di kota Zard di Iran Tengah dan kota Shiraz di selatan. Komando Pusat AS merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan terhadap sasaran militer di Iran Selasa waktu setempat. Dalam sebuah postingan di X, CENTCOM menyatakan pasukan AS telah menghancurkan lebih dari 9.000 sasaran militer di dalam wilayah Iran yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur rezim Iran. Reuters tidak dapat memverifikasi lokasi dan tanggal rekaman tersebut. Selain itu, tidak ditemukan versi video yang diunggah secara daring sebelum 24 Maret. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mengadakan pembicaraan dengan Iran. Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran akan mengakhiri perang dengan kemenangan di pihak Amerika. Trump menjawab pertanyaan jurnalis soal apakah kesepakatan perdamaian dengan Iran akan berhasil. Trump menyatakan saat ini perang telah dimenangkan. Menurut Trump, saat ini Iran tidak lagi memiliki angkatan laut maupun angkatan udara. Pesawat Amerika bisa terbang bebas di atas Teheran atau wilayah lainnya di Iran. Iran tidak bisa berbuat apa-apa lagi, termasuk jika Amerika akan menghancurkan pembangkit listrik mereka. Trump sempat menyinggung soal pemberitaan di media yang menyebut pertempuran masih ketat. Menurut Trump, itu adalah berita palsu. You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance,
if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. Amerika Serikat akan mengirim ribuan tentara tambahan ke Timur Tengah. Pasukan militer itu berasal dari Divisi Lintas Udara ke-82 Elit Angkatan Darat. Memasuki pekan keempat perang Iran, pemerintah Trump diperkirakan akan mengirimkan ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Elit Angkatan Darat ke Timur Tengah. Namun hingga kini belum disebutkan kapan dan kemana pasukan militer AS tersebut akan diberangkatkan dan ditempatkan. Rencana kesepakatan dengan Iran yang disampaikan Trump mendapat respon dari militer Iran. Militer Iran menyebut Amerika hanya bernegosiasi dengan diri mereka sendiri. Juru bicara Markas Besar Militer Iran, Letkol Ibrahim Zulfagari, mengejek kesepakatan atau negosiasi yang tengah diupayakan Trump sebagai negosiasi dengan diri mereka sendiri. Zulfagari menyebut, negara yang mengklaim sebagai kekuatan sumber global pasti sudah keluar dari kekacauan akibat perang ini jika memang mampu. Zulfagari menuding Trump berupaya menyamarkan kekalahan sebagai kesepakatan. قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. Saudara khawatir akan kelangkaan pasokan BBM, antrean panjang pengendara terjadi di SPBU di sejumlah negara bagian di India. Petugas kepolisian terlihat membantu mengatur antrean serta mengumumkan imbauan agar masyarakat tidak mempercayai rumor terkait kelangkaan bahan bakar. India sangat terpukul oleh terganggunya pengiriman energi melalui Selat Hormuz akibat perang AS Israel terhadap Iran yang kini telah memasuki minggu keempat. Sementara di Dhaka, Bangladesh, kendaraan mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar di SPBU, usai beberapa SPBU sudah ditutup. Asosiasi Pemilik Pompa Bensin Bangladesh memperingatkan beberapa SPBU mungkin terpaksa ditutup sambil mendesak pihak berwenang untuk memperketat keamanan di tengah laporan penyitaan bahan bakar dan kerusuhan di pom bensin. Di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan keadaan darurat energi nasional sebagai tanggapan atas konflik di Timur Tengah dan menyebut ancaman mendesak terhadap pasokan energi negara tersebut. Marcos mengatakan telah sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan pasokan tersebut, ada distribusi dan juga ketersediaan bahan bakar. Rencananya Kamis besok, saudara, para pekerja transportasi, komuter dan kelompok konsumen akan mogok kerja selama 2 hari sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar. Saudara Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras. Publik meminta dalang penyiraman diusut tuntas dan transparan.